Pahami. Inilah tauhid mengajarkan kita untuk kamu bahagia. Dan dia sudah jamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Kurang apa Tuhanmu menjanjikan kebahagiaan? Cuma syaratnya satu, hai hambaku, ridholah. Aku Tuhanmu, raditu billahi robba. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat. Abah saya itu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara dan Asia Tenggara, sahabat Australia, sahabat Turki, sahabat Jeddah, Riyadh, dan juga sahabat-sahabat di India, ya, dan juga sahabat Taiwan, ya, semua. Pertama yang utama, marilah kita selalu belajar untuk ridho setiap hari kepada Allah. Yang membuat Allah bahagia bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan umroh kita, adalah bahagia menerima ketetapan apa yang sudah. Intinya adalah bahwa yang membuat Allah bahagia adalah bagaimana adalah kita ridho kepada Allah. Maka disitulah raditu billahi robba. Maka pertanyaan pagi hari ini sahabat adalah tentang bagaimana konsep kunci bahagia dunia akhirat. Maka tidak ada lagi. Konsep dunia akhirat adalah berserah diri pada Allah. Ridho pada Allah. Maka disinilah yang harus dipahami. Ya. Maka setiap kita melaksanakan sholat subuh, kita adalah dalam kunut walakal hamdu ala maqadoid. Dan untuk sampai itu adalah astagfiruka wa atubu ilaih. Maka sahabat, marilah kita menjadi hamba yang baik. Karena ternyata hamba yang baik adalah hamba yang akan bahagia. Karena dia sudah menjaminnya. Jadilah kita layang-layang yang sadar, tidak ada yang narik. Jangan terbang sendiri. Ya. Dan kemudian maka tidak boleh putus kita dari tali Allah. Kita tidak boleh putus dari tali. Maka yang terbaik adalah gulung kembali talimu. Kembalikan adalah kepada pemiliknya. Bukan lepas terbang seenaknya sendiri. Nah itulah sahabat. Yang membuat manusia tidak bahagia adalah pada saat dia terbang, dia lepas tadi semua. Dan itu Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Itulah Allah mengingatkan kepada manusia yang sudah lepas tadi semua. Karena merasa wujud, merasa, dan disitulah merasa tadi semua. Disinilah sahabat adalah konsep kebahagiaan kepada semua manusia. Kamu mau apa? Mau jabatan? Mau harta? Mau surga? Segalanya pada saat engkau sudah bersama dengan pemiliknya. Maka engkau mendapatkan segalanya. Dan Allah sudah sampaikan dalam hadis qudsi. Hai dunia, sujudlah kalian kepada mereka yang sujud pada Allah. Sujud pada Allah bukan diartikan sujud dalam sholat. Siapapun kalian yang sudah mengaku raditu billahi robbah, yang sudah bertuhankan Allah. Bagaimana bertuhankan Allah? Bahwa sesungguhnya wujudku ini adalah merupakan wujud Allah. Tadi semua. Dan kemudian kita ridho bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada hanya dia. Itulah raditu billahi robbah. Dan inilah yang menjadikan biang ketidakbahagiaan manusia. Karena dia ada. Dia mengaku dirinya ada. Sholatnya diakuinya perbuatannya.
ibadahnya, diakunya perbuatannya. Adalah kita menjadi wayang-wayang yang tidak sadar diri. Pada dasarnya di dunia ini dengan berbagai macam adalah profesi manusia, yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi jaksa, yang jadi hakim, yang jadi petani, bahkan malingnya, semuanya adalah hanya perwujudan Allah semata. Nah, disinilah kita bagaimana memahami adalah kehidupan ini dengan berbagai macam makhluk yang tagoyur, yang selalu berubah. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang berang, ada yang lembut, ada yang apa. Inilah buat kita melatih diri untuk mengembalikan seluruhnya kepada fi'il Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Kalau kamu sudah bisa begitu, maka Allah sudah berkata, "Hei dunia, sujudlah kamu pada mereka itu. Tetapi larilah dari mereka yang sujud pada kamu." Jadi Allah, itulah kenapa kalau kalian menderita, kalian sulit mendapatkan uang, kalian sulit mendapatkan jabatan, kalian sulit mendapatkan kebahagiaan, karena kalian sujud bukan pada Allah, tetapi pada wayang-wayang yang digerakkan oleh Allah. Salah fokus. Pada saat kamu menonton wayang, yang kamu lihat bagaimana geraknya wayang, tapi kamu tidak mampu melihat geraknya dalang. Padahal dari seluruh wayang yang ada, yang baiknya, yang buruknya, yang lucunya, adalah semua. Ternyata yang jadi polisi itu juga dia. Ternyata yang jadi tentara juga dia. Ternyata yang maling juga dia. Jadi disitulah kita harus mengerti Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Maka kita akan merdeka, sahabat. Di dunia saja kamu kalau pada saat sudah kau fana dari segala makhluk pada dirimu, maka kau sudah surga di dunia ini. Maka jangan menunggu surga yang masih jauh. Nikmati surga yang nyata, jannatul ma'wa. Pada setelah kau pandang, maka tadi kenapa manusia pusing? Karena manusia berhadapan dengan bidak-bidak. Kau berhadapan dengan pion, berhadapan dengan gajah, berhadapan dengan benteng, berhadapan dengan menteri, berhadapan dengan kuda. Coba kau hadapi yang main caturnya. Satu. Maka kau tidak akan peduli dengan pergerakan kuda, pion semua. Karena kuda, pion semua digerakkan oleh yang main. Dan kehidupan ini hanya Allah lah, dalangnya satu. Maka inilah kunci bahagia, kata Abah ditanya. Bagaimana bahagia dunia akhirat? Ayo. Maka itulah kenapa kita dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun bukan menyembah. Liya'budun di situ adalah dari kata ibadah. Ibadah itu dari kata abadah ya'budu ibadatan. Artinya apa? Mengabdi. Yang jadi polisi, jadilah polisi. Tapi jangan keluar dari hukum Tuhan. Yang jadi tentara, jadilah tentara. Tuhan itu jadi tentara. Sama kayak orang dibajuin polisi, jadi polisi. Dibajuin tentara, jadi tentara. Dibajuin petani, jadi petani. Dibajuin jaksa, jadi jaksa. Dibajuin maling, jadi maling. Semuanya ini. Tidak ada satupun gerak makhluk yang bukan geraknya. Hanya untuk menguji kita. Mana yang kita suka. Ini manusia sekarang membenci karena beda agama. Kalau kalian membenci manusia karena beda agama, berarti kalian mentuhankan agama. Nah inilah. Padahal yang semua beda agama itu Tuhan semua. Dalang semua. Yang jadi Duryodhana juga dalang. Dursasana juga dalang. Yang jadi buta juga dalang. Disinilah. Mana yang jadikan fokus. Ingat. Agama itu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Agama itu di sisi dalang, bukan di sisi wayang. Dan manusia terjebak karena yang dilihat adalah perilaku wayang. Bencilah kamu kepada buta, bencilah kamu kepada rahwana. Padahal buta, rahwana, semuanya hanya dalang yang sedang menyamar menjadi jalal dan koharnya. Nah disinilah sahabat, puncak kebahagiaan manusia pada saat kita mampu berserah diri. Nah sekarang bagaimana konsep berserah diri? Nah, ini pertanyaan dari lebih dari 22 orang kepada Abah. Konsep berserah diri adalah menyadari sepenuhnya bahwa itulah kenapa sifat 20 sifat wujud itu hanya milik Allah. Tetapi nyata pada diri kita. Karena itulah manusia disebut mazhar, kenyataan. Kita ini ruh kita disebut ainullah, hakikatullah, wujudullah. Maka kata Abah, seluruhnya hanya Allah. Ingat, di sisi Allah semuanya Allah. Tapi di sisi kamu, kamu bukan Allah. Allah lah segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu bukan Allah. Karena pada saat semuanya Allah, itulah makna la ilaha illallah. Jangan mulut dikir la ilaha illallah, tapi kamu yang ada. Nah disinilah.
Orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah, tapi dianya sendiri masih ada. Seluruh makhluk dipandangnya masih bukan Allah. Nah, bagaimana cara memandang kepada seluruh makhluk itu Allah? Karena tidak ada satu wayang pun yang bergerak. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak ada bergerak satupun makhluk kecuali diizinkan bergerak. Jadi kalau begitu, kita ini wujud yang diwujudkan. Sebagaimana wayang diciptakan oleh dalang. Tadi semua. Perannya diciptakan oleh dalang. Kayu yang sama, yang satu dibikin Arjuna, yang satu dibikin Bima, yang satu dibikin Nakula Sadewa, masih kayu yang sama. Dibikin Duryudana, dibikin Dursasana, dibikin Buta, masih kayu yang sama. Karena pada dasarnya Tuhan sedang bermain bukan tentang wayangnya itu. Lihatlah aku dalangnya. Maka kalau kita berfokus pada dalang, sesungguhnya tidak lelah hidup ini. Inilah sahabat yang disebut kata Abah, kunci bahagia adalah berserah diri. Berserah diri pada dalang. Abada ya'budu ibadatan adalah mengabdi kepada dalang. Sebagaimana junjungan alam bagi Nabi Muhammad menjadi bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan syara. Bukan syara. Syara itu berjalan sendiri. Tapi Nabi Muhammad adalah asra, dijalankan. Kenapa dijalankan? Karena kita ada, diadakan. Kenapa asra dijalankan? Karena kita hidup, dihidupkan. Kita berilmu, diberi ilmu. Kita melihat, diberi basornya. Kita berkata, kalamnya. Kita mendengar, samanya. Kita bergerak, kudrotnya, irodatnya. Dan kita hidup, dihidupkan. Maka itulah dorau, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Banyak makhluk takut dengan makhluk. Padahal makhluk tidak ada yang bergerak, kami digerakkan oleh dalang. Nah inilah. Kalian menderita di dunia ini hanya gara-gara melihat ada wayang yang seolah-olah melawanmu, sahabat. Ya. Maka dalam konsep hikam yang Abah sering katakan bahwa dunia ini dan Quran pun mengatakan, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Kehidupan dunia ini laibah, permainan Tuhan, permainan dalang kepada wayang-wayangnya. Yang satu dijadikan tentara, yang satu dijadikan polisi. Pada saat kamu jadi polisi, jangan merasa jadi polisi. Yang jadi polisi itu dia. Makanya nanti kalau Mas Ardian sudah meninggal, jasadnya ada di situ. Yang jadi polisi itu yang ini apa yang pergi? Yang pergi nanti. Yang ini mau diapa-apain nggak apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Kalau Bapak jadi kiai, yang kiai itu Bapak apa yang pergi? Jiwa, ruh yang keluar, itulah kiainya. Maka Bapak jenazahnya itu ditanya alif aja nggak bisa. Nah inilah kita ini harus mengerti mana yang kita, mana yang bukan kita. Dan penyebab ketidakbahagiaan itu adalah kamu adalah kamu. Padahal kamu bukan kamu. Disinilah kamu akan dijamin di dunia. Dan Allah sudah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, aku akan berikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah tuh coba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia akan diberikan harta sebanyak yang dimiliki dalang. Kau akan diberikan dunia sepunya dalang. Surga milik dalang. Nggak usah takut neraka. Karena neraka juga punya dalang. Kalau kamu sudah kenal dengan dalang. Dan dalang itu kamu tahu kenal baik. Mana ada dia berikan kamu neraka. Tadi. Orang yang masuk neraka itu karena nggak kenal dengan dalang. Yang dia takutinya adalah neraka. Bukan yang punya neraka. Orang yang tidak masuk surga itu adalah orang yang melihat yang diinginkannya surga. Tapi tidak mampu. Sebenarnya surga itu adalah Allah. Dan neraka juga Allah, sahabat. Maka disinilah yang harus kita pahami, ya. Disinilah yang harus kita pahami kepada kita adalah bagaimana kita memahami kehidupan ini. Bukan ada pada sisimu, ya, tapi ada pada sisi Allah, sahabat, ya. Maka di dalam hikmah-hikmah hikam ini adalah kehidupan, karena hidupan ini tadi kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan ini hanyalah fata morgana. Fata morgana itu apa? Adalah seperti kabut, seperti halimun fata morgana itu. Ada hanya dalam pikiranmu. Sebenarnya tidak ada dia. Maka tadi, silakan Pak duduk Pak. Ya, sebenarnya tidak ada. Ya, sebenarnya. Maka itulah kenapa pada saat kalian melihat kabut, dari jauh kalian gelap. Tapi pada saat kamu datangi kabut itu tidak ada. Inilah sifat dunia. Kelihatannya kita ini ada, sebenarnya tidak ada. Maka di dalam ilmu tauhid segala yang ada tadinya tidak ada, pada dasarnya tidak ada.
Maka disinilah Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa laibun, laibah. Kemudian walahun laha, laha laiba. Berarti laha itu apapun yang kamu lakukan pada saat ujungnya bukan Allah, walaupun masjid, walaupun Masjidil Haram, walaupun Ka'bah, laha. Sia-sia sebenarnya tadi semua. Karena kamu nggak ngerti. Itulah Allah katakan laiba laha. Berarti laiba permainan, kalau kamu nggak ngerti ini adalah dongengnya Tuhan, dongengnya dalang pada wayang, maka disitulah kalian apapun ibadah yang dilakukan jadi laha. Maka ujungnya bukan Allah, ujung-ujungnya. Maka sekarang kita bisa saksikan orang sholat duha tujuannya bukan Allah, rezeki. Orang sholat tahajud ujungnya bukan Allah, ingin derajat. Orang mau lakukan ibadah ini, ibadah itu, ujungnya bukan Allah, surga. Orang ibadah ini, ibadah itu yang ditakutnya bukan Allah, neraka. Ya, kebodohan. Karena fokus kepada makhluknya, bukan fokus pada dalangnya. Sama kayak kamu fokus pada pada permainan wayangnya, bukan permainan dalangnya. Padahal seluruh permainan wayang itu permainan dalang semua. Tak satu pun, maka dalam kitab Tijan Darori, dalam kitab Dasyum Barohin, dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Aluma, dalam kitab kitab-kitab tauhid, bahwa sesungguhnya semuanya adalah hanya wahdaniyat fil af'al. Satu af'al, satu dalang. Yang Hindunya, yang Budanya, yang Kristennya, yang apanya, satu dalang. Ingat itu. Karena itulah kenapa manusia saling membenci dengan agama. Harusnya tidak. Karena pada dasarnya bukan masalah tentang syar'an, syara'a. Syara'a kan Allah menyebutkan syariat itu syara'a. Adapun bagaimana syara'a itu dibuat, tiap-tiap rasul punya mansakan manasik tadi semua. Maka kamu terjebak dengan cara ibadah Hindu, Buddha, Kristen. Padahal itu bukan untuk itu tujuannya. Tuhan tidak perlu disembah. Tadi dari awal pun. Maka disinilah macanya. Manusia tidak bahagia. Terutama maaf, Abah udah keliling dunia. Yang Abah lihat yang paling tidak bahagia itu justru negara Islam. Karena salah. Memanai surga, memanai neraka, memanai sirat, memanai siksa kubur. Maka kata Abah, kalau di kubur itu kalian disiksa, kasih Abah saya itu. Kasih bilangin Allah. Ya Allah, siksa kubur saya serahkan ke Abah saya itu. Abah tampung semuanya. Karena kalian nggak ngerti Tuhan yang kalian maksud itu. Inilah kebodohan dalam tauhid pada saat kau memaknai Tuhan akan menyiksa kamu dalam kubur. Dan kamu pun nggak ngerti yang disebut alam kubur itu mana. Tadi semua. Nah inilah. Kenapa Abah begitu yakin tentang itu? Karena Abah mengerti. Tadi semua. Coba. Adakah coba tanya kiai kamu. Berani nggak dia menjamin saksi neraka? Tadi semua. Nah, karena dia nggak ngerti. Kalau ngerti. Allah yang meliputi kasih sayangnya adalah meliputi murkanya. Adalah kasih sayang meliputi. Abah suka cerita dengan apa kisah Imam Sajili pada saat dia tanya pada seorang ibu. Ibu, apakah ibu tahu bahwa anak ibu akan taat? Tidak. Apakah ibu tahu anak ibu akan membahagiakan ibu? Tidak. Apa ibu tahu anak ibu akan meninggikan derajat ibu? Tidak. Kenapa ibu tetap komitmen punya anak? Kata ibu itu, karena saya tahu maaf saya lebih besar dari kesalahan anak saya. Nah, coba, kata Imam Sajili. Apalagi Tuhan. Tuhan tahu yang diciptakannya, wayangnya dia semua. Karakternya, sifat dia semua. Coba. Mana ada kamu bikinkan, meja yang kamu bikin sendiri, kamu hancurkan sendiri. Nah inilah kebodohan-kebodohan dalam tauhid. Menghina Tuhan, bahkan menghina Rasulullah. Disebut-sebut Muhammad, kau nggak kenal Muhammad. Kau sebut-sebut Allah hanya tahu alif lam lam ha. Kau tahu Muhammad hanya mim ha mim dal. Apa? Inilah beragama dongeng yang akhirnya menyusahkan orang Islam. Lihat Suriah hancur, Afghanistan hancur, Mesir hampir hancur, Yaman terus berhenti perang saudara. Arab Saudi sebentar lagi hancur-hancuran. Lihat oleh kamu, tunggu satu saat Ka'bah dibom, maaf ya, karena kalian salah. Menjadikan adalah berhala yang paling besar yang dibiarkan oleh si Zionis yang kalian sembah, kalian arahkan. Tapi rumah Allah yang sejati, yang dibangunnya dari awal dan sudah dia katakan dalam Al-Qur'an, masalun nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujaja, ajujajatu ka'annaha kaukabun durriun. Ini
Qalbul mu'min baitullah. Inilah rumah Allah. Kenapa rumah Allah itu tidak berpisah dengan kita? Karena kalau rumah Allah itu berpisah dengan kita, Tuhannya itu ada jihad. Di depan, di atas, di kanan, di kiri, di dalam. Dan Tuhan itu tidak di dalam dan tidak di luar. Karena dialah yang meliputi. Dan ini juga kiai-kiai datang ke sini. Bagaimana cara Allah memberikan firman kepada Nabi Muhammad lewat malak Jibril? Saya bilang tadi, kalau ini Muhammad di Gua Hiro, Jibril datang dari mana? Dari kanan, dari depan, dari kiri. Kalau Jibril datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari atas, dari bawah, berarti Allahnya di mana? Di luar berarti. Inilah kebodohan jahil murokab yang sangat jahil murokab. Bagaimana mungkin begitu? Tuhan sudah mengatakan ini jahilun menjadikan. Yang menjadi asbak kayu itu kayu. Berarti Jibrilnya juga di sini. Allahnya juga ini. Tuhan bagi si asbak kayu ini si kayu. Kalau anggap asbak kayu ini Muhammad. Nah si kayu itulah Allahnya. Jadi Quran itu datang dari si kayu. Lewat mana? Ya Jibril ya. Penglihatan si asbak kayu Jibril. Pendengaran si asbak kayu Mikail. Ucapan si asbak kayu Israfil. Napas si asbak kayu adalah Ijroil. Mana Rasulnya? Ibrahim matanya si asbak kayu. Semuanya ada pada diri. Itulah Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Coba ayo sadar, waraslah dalam beragama. Berhentilah menuduh Allah. Membuat kamu susah, menuduh Allah membuat kamu miskin, menuduh Allah sehingga Allah ditakuti bukan Allahnya nerakanya. Ya kebodohan dalam beragama. Tuhanmu yang begitu. Dan dia sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Apalagi Allah sudah menghitop dirinya. Seluruh alam ini dihimpun pada Al-Quran. Al-Quran dihimpun dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah dihimpun nama dia yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah masih menyiksa kamu dalam kubur, batal dia dengan Bismillahirrahmanirrahim itu. Maka kasih sayang dia meliputi murkanya. Makanya Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar tanpa syarat. Baru Ar-Rahimi yang pakai syarat. Artinya tanpa syarat dulu baru pakai syarat. Allah sudah di depannya tanpa syarat. Tadi semua. Yang harus disadari hanya tentang sadar siapa kamu, siapa Allah. Dan inilah kata Abah, konsep bahagia adalah berserah diri. Maka kenali diri. Nah, karena banyak manusia tidak kenal diri, akhirnya tidak berserah diri. Raditu billahi robba. Raditu hei asbak kayu, ridolah aku kayu sebagai Tuhanmu. Itulah Allah berfirman tadi. Inna robbaka atau binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Wujudmu itu karena wujudnya aku. Melihatnya kamu basorku. Mendengarnya kamu kalamku. Mendengarnya kamu samaku. Berkatanya kamu kalamku. Geraknya kamu oleh aku. Karena kamu nggak ada. Akulah yang ada. Asbak kayu ini muhaddas. Kayulah yang kodim. Maka inilah kita juga begitu. Nggak ada beda. Coba kamu sadari itu. Lepaskan dirimu. Pejamkan matamu. Tekuk lidah ke atas. Bahkan kamu akan melihat akhirat lebih dekat dari dunia ini. Kamu. Masya Allah. Inilah. Beragama sudah jadi dongeng. Beragama bukan pada sisi Allah. Inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah. Ini sekarang sudah. Inna dina indanas. Agama di sisi manusia. Hanya wayang-wayang yang sibuk menghukum manusia lain. Semua. Wayang-wayang yang sibuk menilai manusia lain. Padahal sebenarnya harusnya adalah setiap manusia adalah. Maka itulah sahabat. Marilah. Maka mari kita lihat bahwa karena Abah selalu menggunakan dalil tadi semua. Kita tetap gunakan kitab hikam tadi semua. Adalah untuk berserah diri, maka man aropa nafsahu, faqad aropa robbahu. Siapa asbak kayu kenal dirinya, bahwa sebenarnya yang meliputinya kayu, maka dia kenal. Maka pasadal jasadahu, hilanglah dia. Nah, kunci kebahagiaan itu semudah itu. Jadi ingat, tapi kita jangan kalian memandang hulul, itihad, wahdatul wujud. Jadi kita ini orang suka salah bilang hulul, itihad. Tidak. Karena sebenarnya yang ada Allah. Kana Allahu syai'a ma'ah, wahwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu. Jadi yang ada di sekarang ini yang ada cuma dalang di sisi Allah. Cuma ada dia. Kita ini nggak ada semuanya. Nah kalau ingin balik kepada dia, tadi selama kita adalah makhluk fana, tidak mungkin bergabung pada Allah yang bako. Selama kita makhluk yang tidak ada, tidak mungkin kita balik kepada Allah yang ada. Maka banyak manusia-manusia tolol dalam berdoa.
Doa dianggap minta kamu pada Tuhan. Tuhannya mana? Padahal Tuhannya kamunya juga. Padahal maksudnya doa, ada ayat doa itu adalah hadirkan. Hadirkan si kayu. Hei asbak kayu, kamu tuh nggak ada. Doa itu hadirkan si kayu sebenar-benarnya yang ada. Wujudku, wujud kayu, kata si asbak kayu. Wujudku, wujud kayu. Kudrot kayu, irodat kayu, kalam kayu, hayat kayu, sama kayu. Gerak, kudrot, irodat kayu. Berarti kalau begitu pada saat si asbak kayu ini sholat, yang sholat si kayu. Tadi. Sementara orang merasa sholat. Tadi merasa sholat, merasa ibadah, merasa mulia, merasa soleh, merasa berilmu. Yang polisi Pandrian merasa jadi polisi, yang kiai merasa jadi kiai. Coba, padahal dia yang sedang nyamar. Jadi kamu, di aku sama kamu, bahwa kamu tuh, kamu inilah. Dalang Golok membuat sarung-sarung Golok berbagai macam agama. Golok membuat manusia bermacam-macam suku. Golok. Dia menyamar. Maka itulah wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan ini adalah hanya fata morgana. Nah, kenapa manusia ini kehidupan itu kayak real? Kayak tadi. Coba kamu belajar tentang fata morgana. Kenapa pada saat seseorang itu haus banget di padang pasir, maka dia akan menyaksikan oase. Itulah hayalan yang muncul. Termasuk hayalan surga. Hayalan takut neraka. Hayalan dunia. Padahal kamu ini tertipu dengan bayangan. Maka doa kamu, apa doa kaki kita ini? Maka doa bukan minta. Tetapi adalah menghadirkan. Bagaimana hilangkan keberadaan kamu. Hei asbak kayu, sebenar-benarnya kamu itu tidak ada. Kata si kayu. Tadi, akulah yang ada. Akulah yang wujud. Wujud itu ada. Adanya. Maka segala yang ada ini adanya Allah. Allah lah itu. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Ingat, kalau kau pandang Allah lah segalanya. Allah segalanya. Pada wujud apapun. Jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Jangan tertipu dengan jenis agama. Jangan tertipu dengan air yang sudah dikasih botol mineral. Air yang sudah di botol merek Ades. Air yang sudah diganti botol merek Pit. Sadari. Semuanya isinya hanya air. Yang menolong itu bukan tulisan Ades. Yang menolong itu bukan tulisan Islam. Yang menolong itu bukan tulisan Kristen. Yang menolong itu, yang menghilangkan haus itu airnya. Dan air itu satu. Itulah agama itu. Manusia sekarang terjebak dengan packaging. Tadi. Coba, ayo bangkit. Maka, walaupun sholatnya dianggap oleh Allah. Wala taqrabus sholat. Wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu mabuk. Nah inilah. Asbak kayu yang sholat, dia tidak sadar Tuhannya yang meliputi dirinya, kayu. Itulah sholat mabuk. Tadi semua. Mabuk. Wayang-wayang yang tidak sadar pada dalang. Tadi semua. Ya. Maka, ya Allah, ya Karim. Mari kita lihat beberapa kalam hikmah. Buat untuk menegaskan pada kalian semua. Bahwa sesungguhnya kita ini adalah telah mengaku-ngaku. Tadi semua. Yang jadi jenderal, petatang, petenteng, jadi jenderal. Jadilah si Sambo dibui. Petatang, petenteng, dari semua. Kata si Teddy, nyemplung lah. Terus, apakah jenderal itu baik? Tidak. Apakah kiai itu baik? Oh, saya kiai dibui. Coba. Karena kamu, agama itu di sisi kamu, bukan di sisi Allah. Inilah sahabat. Jangan kamu bangga jadi apapun. Karena dia sedang menyamar. Dari semua. Ya. Itulah yang dimasukkan syuhudul kasyrah bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasyrah. Dalam fiilnya. Maka tadi, tubuh kita dibagi 4. Jasad, hati, ruh, dan syir. Maka dibagilah syariat pada tubuhmu, thariqat pada hatimu, hakikat pada ruhmu, ma'rifat pada syirmu. Syariat untuk menyaksikan fiilnya, hakikat menyaksikan asmanya, thariqat merasakan sifatnya, dan ma'rifat untuk menyatakan, membuktikan zatnya pada syirmu. Syariat mengajarkan kamu bagaimana membenahi tubuh ini. Kembalikan, la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Ternyata yang melihat itu bukan mata, tapi ruh. Ternyata yang mendengar itu bukan telinga, tapi ruh. Ternyata yang bergerak itu bukan badan, bukan tulang, tapi ruh. Ternyata yang berilmu itu bukan akal, tapi ruh. Ternyata. Nah, sementara ruh itu adalah hakikat Allah. Nah, inilah yang harus dipahami.
Maka syariat mengajarkan untuk membenahi diri. Thariqat untuk belajar bagaimana kamu mengenali diri. Kenapa harus mengenali diri? Karena hakikat mengajarkan supaya kamu bisa berserah diri. La hayyun. Aku tidak punya hidup. Hidupku dihidupkan. La ilmun. Aku tidak punya ilmu. Akalku dikasih ilmu. Buktinya ada orang masih ada. Akalnya masih ada. Pada saat tidak diberi ilmu, telanjang di jalan gila. Kemana akalnya itu? Maka itulah kenapa tidak ada rumah sakit ruh. Yang ada rumah sakit jiwa. Telanjang orang di jalan. Perempuan udah nggak ada lagi malu. Tapi yang malu perempuan yang telanjang gila itu hanya satu yang dicontohkan. Sebenarnya Tuhan sedang menyindir manusia-manusia yang tidak gila tapi gila. Sama seperti khamar. Buat apa Allah mengharamkan khamar? Allah menciptakan ini masih diharamkan sama dia. Coba ngerti dulu. Maka kenapa Nabi itu bersabda, nanti di surga ada khamar yang tidak haram, tidak mabuk. Kalau kau sudah pandang khamar itu Allah, mana ada yang mabuk? Nah, disinilah sahabat. Bahagianya kamu pada saat ngerti. Hukum itu ada pada sisi kamu, sisi Allah. Setelah kamu lebur pada dia. Maka itulah, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, tuh, ilahin nas. Kaulah Rabbin nas itu, malikin nas. Kaulah raja manusia itu. Setelah engkau sudah hilang. Kurungnya sudah hilang, kau sudah sadari si kuring yang di dalam. Nah sekarang manusia ini menjadi karung. Kenapa? Karena kurung menutupi si kuring. Bagaimana contoh karung menutupi si kuring? Contoh, Allah kisahkan Yusuf dibui. Siapa Yusuf itu? Ruh kita. Apa penjaranya itu? Tubuh kita. Ashabul Kahfi sama. Apa itu kurungnya? Guha. Siapa yang dikurung? Jiwa. Si Ashabul Kahfi di dalam guha. Kita. Siapa yang penyakit kulit ini? Ayub. Sama. Karena dia melihat ini kafir, ini Hindu, ini Buddha, ini benci, ini semua. Ini musuh. Ayub. Padahal setelah Ayub sadar, oh ternyata ini jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Ternyata nggak ada orang mulia. Hanya manusia yang dibuka hidayah oleh Allah. Ada orang yang ditutup aibnya oleh Allah. Dan ada orang yang dibuka aibnya oleh... Hanya itu sahabat. Ada yang dibuka oleh dalang. Ada yang ditutup oleh dalang. Yahdi mayyasa, yudilu mayyasa. Dalanglah yang berperan. Maka orang yang maksiat, yang mampu melihat dalang. Lebih baik daripada orang taat yang tidak mampu melihat dalang. Ingat, hikam itu. Dalam kitab Risalah Kusyairah, Imam Kusyairi. Orang yang melakukan ketaatan tapi tidak mampu melihat dalang. Allah yang menggerakkan ketaatan itu. Itu maksiat. Tapi orang berbuat maksiat. Maka jangan aneh Robiah Adawiyah. Jablay jadi waliyah. Syekh Syiri Sakoti, rampok jadi waliyah. Fudail bin Iyad. Umar bin Khattab. Di kita ini Sunan Geseng. Sunan Kalijogo. Musa pun sama itu. Nabi Musa itu tukang rampok, tukang mabok. Awalnya dia sendiri protes, ya Allah kenapa aku jadikan kau Rasul? Aku ini buruk. Maka oleh Allah itulah ditemani dengan Harun. Tadi semua, ya sahabat. Jadi intinya bukan masalah kamu itu baik atau buruk. Nggak ada manusia baik. Manusia baik itu manusia yang sedang ditutup aibnya oleh Allah. Manusia buruk itu yang sedang dibuka aibnya. Kenapa yang dibuka dan ditutup? Biar sempurna Allah itu pada jalalnya, koharnya, jamalnya, dan kamalnya. Sempurnalah dalang. Yang baik dia, yang buruk dia. Yang jadi tentara dia, yang jadi polisi dia. Yang malingnya dia. Yang jual narkobanya dia. Yang nangkap polisinya juga dia. Penjaranya juga dia. Jaksanya juga dia. Hakimnya juga dia. Inilah hukum Tuhan. Inilah harus ngerti. Ingat. Kalau kalian mau bertauhid. Kalau kalian percaya Tuhan itu satu. Maka inilah yang harus dipahami. Ya. Maka lihat di dalam hikam. Maka dikatakan al-aqwanu dhahiru hagirratun wa batinu ibratun. Tadi semua. Kehidupan ini dohirnya adalah girratun. Gurur, tipuan. Ada yang tidak ada. Maka tadi kata Abah, kenapa tadi wa mal hayatud dunya illa mataul gurur? Kamu lihat mau ke puncak, aduh gelap, kabut, halimun. Kamu datang ke puncak hilang, nggak ada dia. Maka tadi manusia fata morgana dengan dunia. Di otaknya itu tiap hari duit, proyek tender, duit, proyek tender. Itu halusinasimu. Karena kau haus pada duit, dimunculkanlah di benakmu halusinasi. Kau kejar proyek itu, setelah kau setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiada hasil. Karena memang tidak ada. Kau ngejar bayangan. Pada saat engkau sedang duduk terhalang dengan bayangan mobil, anggaplah kesulitanmu adalah bayangan.
Karena tidak ada yang real, yang ada hanya Allah, ingat itu. Maka yang kau dorong itu bukan bayangan mobilnya. Karena bayangan mobil tidak akan bergeser. Mobilnya yang didorong. Tadi semua. Pada saat kamu ingin punya kumis, yang kamu kumisin, kamu bercermin, lihat kamu tidak punya kumis. Yang kamu kumisin itu bukan bayangan kamu di kumis di cermin itu. Karena pada saat yang wujudnya pergi, tinggal kumis di cermin. Nah, ini manusia sekarang ini tertipu dengan bayangannya sendiri. Ingat, kehidupan ini, kata Abah juga, hanya dongeng Tuhan. Yang akhirnya karena manusia tidak mengerti tentang konsep hukum Tuhan. Padahal kalau sudah ngerti kamu itu kepada orang yang main catur, kamu udah aman. Silahkan digerakkan pion kemanapun, kuda langkah kemanapun, benteng kemanapun. Karena aku kenal kepada pemain caturnya. Jadi kita nggak peduli lagi dengan pion-pion itu. Karena pion itu digerakkan, dimainkan. Nah sekarang manusia ini perang lawan kayak kamu juga pion, dia juga pion. Inilah yang buat lelah. Bayangan, perang dengan bayangan. Maka pada saat kamu ingin kaya, yang kamu pikirkan itu adalah tadi. Wayang-wayang yang bodoh. Padahal yang kaya itu cuma dalang. Yang punya segalanya itu hanya dalang. Dan kamu buat tender sini, buat tender sana. Tadi semua. Ujung-ujungnya bukan tambah duit, malah tambah ketipu, tambah habis. Kenapa? Karena kamu telah salah fokus. Tadi, ya, fokus pada wayang tapi lupa pada dalang. Padahal tiada wayang yang bergerak, tiada wayang yang wujud, tiada wayang yang hidup, tiada wayang yang berkata, kecuali semuanya hidupnya, ucapannya, kalamnya, adanya dalang. Pahami, sahabat. Maka itulah Syekh Athaillah menegaskan, al-aqwanu dhahiru girratun. Maka terus manusia ini akan tertipu dengan diri dan di luar diri. Maka itulah Abah jelaskan tentang manusia dekat pada Allah dan jauh pada Allah itu bukan jarak. Bukan dekat itu setelah kamu pergi ke Mekah dekat dengan Allah. Koplok itu. Kalau orang tujuan ke Mekah ingin dekat dengan Allah, koplok. Berarti Allah itu punya jihad. Disitulah kebodohan. Tadi semua. Karena Allah itu wahuwa ma'akum ainama kuntum. Tidak berpisah. Antara wayang dan dalang. Al-abid wal ma'bud wahid. Abidnya kamu, ma'budnya juga kamu. Tinggal di situ ada tubadil. Syaratnya ihram, tutuplah diri dohirmu. Supaya engkau bisa mi'raj. Hilanglah diri dohirmu yang ada diri batinmu. Supaya engkau munajat. Setelah itu tubadil lah. Binakan dari isim fa'il ke isim maf'ul. Tuh, biarkan Allah. Kan Allah sudah menjamin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Kalau ingin jalan keluar, lepaskan baju kebodohan kamu itu. Cangkang Adamu itu. Tadi semua. Kalau Allah wujud, kamu wajib Adam. Maka kata apa? Sekarang ini manusia telah menghilangkan Allah. Karena dia wujud. Begitu kita wujud, Adamlah Allah itu. Karena Allah itu sifatnya berseberangan, mukhalafatul lil hawadis. Tadi semua. Inilah sekarang kehidupan ini adalah Tuhan bodoh. Fir'aun yang tidak sadar. Dia tidak mengaku Fir'aun, tapi perilakunya Fir'aun. Karena dia merasa wujud. Akhirnya dia hilangkan Allah. Maka kenapa sekarang bencana di mana-mana? Karena Allahnya tidak ada. Karena kamu yang ada. Maka kitalah yang melakukan kerusakan. Lihat. 212. Ayat surat Al-Baqarah ayat 12. Lihat. Surat 21 ayat 2. 212. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu. Yang kalian anggap perbaikan. Sebetulnya kalian sedang melakukan kerusakan. Inilah terjadi sekarang. Maka kenapa muncul 212? Kelompok orang-orang koplok yang tidak mengerti tentang kehidupan. Dia seolah-olah ingin memperbaiki, membela Allah. Allah dibela. Mana ada Allah dibela? Inilah contoh wayang-wayang yang tolol, yang tidak mengerti pada dalang. Akhirnya Allahnya dilemahkan, Allahnya dibodohkan, Muhammadnya dihinakan. Muncul duriat-duriat palsu yang mengaku. Ayolah, tadi semua ya. Hancurlah kehidupan ini. Maka inilah sahabat. Marilah sadar. Maka itulah manusia itu tentang kesadaran. Siapa sadar itu? Ruhmu. Pada ada di sisi ruhmu, kamu sadar. Pada saat si jasadmu, kamu tuh mabuk. Tadi semua. Kenapa orang hidup pada saat mati? Pada ada di sisi jasad disebut al-mal'un. Matinya adalah sebagai binatang. Ya. Ingat itu. Tapi manusia yang mati sebagai ruhnya almarhum. Almarhum itu orang yang disayangi Tuhan. Karena dia di sisi Tuhan. Tadi semua. Makanya al-aqwanu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun. Fan nafsu tandur ila dhahiri girratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Jadi nafsu akan melihat kepada perilaku makhluk. Nah, kemudian dalam hikmah yang Abah sudah berkali-kali. Ya, maka termasuk maksiat. Maksiatun
Aurasat dulan adalah apa namanya wabtikoron khairun min ta'atin aurasat izan wastikbar. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh pada Allah itu lebih baik daripada ibadah min ta'atin aurasat izan wastikbar, daripada ketaatan yang menimbulkan rasa mulia dan sombong. Sekarang manusia ini pada saat dia taat merasa mulia, mama, buya, ajungan, kiai, tangan belum ada aja tiap ketemu orang disuruh cium, bolak-balik. Inilah dajjal yang tidak sadar semua, ya. Oh, tidak ada manusia yang mulia, ya. Yang mulia itu ada hanya manusia adalah yang dibukakan aib. Maka disinilah sahabat Abah sebagai penutup adalah, maka kita dilarang, kemarin Abah sudah bahas, tidak boleh kita mengaku-ngaku. Jadi kalau kita ingin bahagia, lepaskan. Itulah, sembelihlah Ismail pada diri kita. Sembelihlah Ismail. Maka pada saat kau lepaskan, maka engkau sekarang ada dalam jaminan Allah. Dan Allah sudah mengundangmu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, pulanglah pada Tuhan. Tuh, kalau Tuhan sudah menyuruh pulang, artinya apa? Kamu sudah membuat dia wujud karena engkau ada. Ingat itu. Dan dia sudah mengatakan, dia itu ada kalau kita tidak ada. Dia wujud kalau kita ada. Dia itu melihat kalau kamu buta. Dia itu mendengar kalau kamu tuli. Dia itu berkalam kalau kamu bisu. Dia itu ilmu kalau kamu bodoh. Inilah fungsi hamba. La haula wala quwata. Karena darau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Ini tidak bisa lagi ditunda-tunda. Ulama kita terlalu baik dulu. Hari ini, pada saat kapal sudah mau karam, tidak ada lagi kesempatan. Maka apapun harus dilakukan. Nah, inilah. Karena kalian tidak mengerti kata Abah, tanggal 27 Juli 2025 kemarin adalah terbukanya pintu gerbang baru yang kalian tidak paham dari semua, ya. Dan inilah hanya cara Abah, cara dia, karena Abah ini tidak ada makhluk mati dari semua, ya, yang datang kembali hanya ingin memberikan pengetahuan pada kalian, mengingatkan kembali tentang siapa kamu, siapa Tuhanmu, karena ini akan mulai diguncangkan lagi, sahabat. Ini akan diguncangkan kembali. Terima kasih, sahabat. Ya. Hati-hati. Pewitan sudah mulai. Penggantian makhluk sudah terjadi sekarang pelan-pelan dengan perang. Nanti akan muncul wabah, muncul longsor, banjir, angin, tsunami, dan lain sebagainya. Supaya manusia yang tidak kenal diri, tidak kenal Allah ini diganti. Tadi malam Abah sudah bahas. Tuhan mengganti setiap kaum yang tidak berguna. Dan penggantian itu adalah kemarin pintu gerbangnya tanggal 27 bulan 7 2005. Maka dunia sekarang bukan dunia kamu lagi. Dunia yang sebelum tanggal bulan Juli itu, yang sekarang bukan dunia yang itu lagi. Di mana sekarang adalah portal. Inilah barzah sedang dibuka. Marilah kita lebih sadar. Maka disinilah kenapa kita harus maka dikatakan adalah mana'aka antadda'iya ma laisa laka mimmalil mahlukin apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik yang bukan milik kamu. Ini Syaikhullah mengingatkan kita yang Abah omongan barusan, yang kalam itu Allah, kamu lepaskan wudu, itu wudu, makanya kumur. Kumur itu bukan kumur, tapi kembalikan kalam itu milik Allah. Yang disuci itu wajah. Wajah ini bukan wajah kamu. Karena ini wajah tu wajah lilladhi. Ini jadikan wajah Allah. Kembalikan. Wudu. Wudu itu adalah pisahkan. Bukan milik kamu. Mata. Basor. Wudu. Ternyata ini bukan mata. Tapi basor. Wudu. Ini ternyata bukan telinga. Tapi sama. Wudu. Ya, tangan dicuci. Ini ternyata bukan tangan. Tapi kudrat iradah. Wudu. Kaki dicuci. Ternyata ini bukan kaki, tapi kudrat iradat. Itu wudu. Ini kaki dicuci, tangan dicuci, mulut kumur-kumur, air dimasukin hidung, nggak sadar sidullah nurullah. Itu bukan wudu. Tadi semua. La yamassuhu ilal mutahharun. Maka di sini saya telah mengatakan mana'aka antadaiya malai salaka mimmalil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik manusia lain menjadi milikmu. Kalau anakmu, jangan kalau anak orang kau jangan aku anakmu.
Kalau dia sawah orang, jangan kau aku sawahmu. Kalau ini wujud Allah, jangan kau aku wujudmu. Kalau ini basar Allah, jangan kau aku melihat itu matamu, tapi basar. Kalau ini adalah telinga, sama. Tapi jangan kau mendengar itu telingamu. Kembalikan pada samanya. Maka itulah orang yang berserah diri itu. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun, bihaqqi ilallah. Yang ada hanya dia. Yang ada ternyata hanya dalang. Kana Allahu syai'a ma'ah, wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu dia sendiri. Sekarang pun ada. Sebagaimana dulu. Seperti pergelaran kehidupan ini. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Tadi semua. Tadi. Ya. Begitu drama yang diperlihatkan ini. Wa mal hayatud dunya ila la'ibun walahun. Setelah permainan. Masukkan dulu ke peti. Nah. Kata Abah. Gerbang sekarang ini. Satu kelompok kita akan masuk ke peti. Kaum Sabah, Babilonia, Mesopotamia, Bani Ad, Bani Samud. Yang sekarang ada dalam peti. Akan dimunculkan balik. Kamu gak ngerti. Abah udah ketemu dari sebagian dari mereka. Sudah bermunculan. Satu persatu. Kalau kalian menyaksikan orang-orang. Maaf. Contoh KDM. KDM itu kamu gak ngerti siapa. Nanti akan muncul di Jawa Timur. Seorang perempuan. Dia utusan Ratu Kalingga. Akan dikeluarkan. Kamu gak ngerti. Akan perwakilan dari Singosari nanti akan datang. Hei orang Lombok. Nanti kamu ngerti. Nanti Terah Mataram akan muncul nanti di Lombok. Karena kalian gak ngerti kehidupan ini kayak apa. Ayo sibuk ngomongin tadi semua. Sibuk nyebut-nyebut nama Allah, gak kenal Allah. Sibuk nyebut-nyebut nama Muhammad, gak kenal dengan Muhammad. Siap-siap. Ya. Hati-hati Abah. Makanya kata Abah, sekarang gak ada lagi halangan. Maka Abah sampaikan apa yang disampaikan. Selama ini portal ini terbuka. Maka kalau bisa, sebanyak mungkin masih bisa kita pertahankan. Manusia-manusia bumi yang ada sekarang. Dari semua. Karena kalian tuh gak ngerti bahwa kita ini bisa komunikasi dengan mereka. Dan mereka berkatakan, hei Abah Setu, saya udah capek jadi wali alam. Mereka datangi, kunjungi saya, ziarahi saya. Yang mereka datangi bukan Allah. Yang mereka datangi minta jabatan. Yang mereka datangi minta kekayaan. Saya sekarang ingin wujud kembali. Tuh, kalau kalian ngerti. Kenapa Abah datang ke Gunung Rinjani? Kenapa Abah datang ke Gunung Gede? Gunung apa semua? Gunung Salak. Semua gunung. Apa kamu kira gunung itu gunung? Nah, inilah kena kebodohan, kejahilan, bata dohir. Yang kau lihat adalah makhluk itu makhluk. Tadi. Maka itulah Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Apa yang kau lihat, yang kau nampak itu adanya makhluk. Batil lah kamu itu. Ayo bangun. Tadi semua. Abah saya itu tidak butuh penghargaan. Karena Abah saya itu makhluk mati. Tidak butuh penghormatan. Tidak butuh penghargaan. Tidak butuh apapun. Dari semua. Ya. Karena inilah sahabat. Ayo. Tidak ada lagi. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegaslah. Bergegaslah. Kenapa Allah bilang bergegas? Kalau bilang bergegas. Berarti ada sesuatu yang urgent. Bergegas. Dari semua. Kalau tidak. Itulah. Nanti Abah ceritakan juga. Nanti kalian bingung. Ya. Jadi Allah, manakah anta daiya malai salah kami malil mahlukin. Apa boleh kita mengaku milik orang lain? Makanya kata apa yubihulaka anta daiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Demikian pula Allah. Apa boleh kamu mengklaim basar dia penglihatan kamu? Apa boleh wujud dia mengklaim itu wujud kamu? Apa boleh mengaklaim hidup kamu itu hidup kamu? Apa boleh? Begitu sebetulnya ini yang dikatakan ini. Itulah. Bukan tentang berapa rakaat sholatmu, bukan berapa sering umrohmu, bukan one day one judge. Tapi siapa kamu? Itu lebih penting bagi Allah. Tadi. Ini yang harus dipahami dari semua. Allah hanya ingin kelihatan, disadari keberadaannya. Sadari pada napasmu, pada hidupmu, pada basormu, pada samamu, pada kalammu, pada wujudmu. Leburlah pada dia. Dan dia sudah menjanjikan bukan ecek-ecek. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah wa kula minha arwada. Kata Allah, hei Adam, hei ruh setiap manusia, gitu tuh bahasanya tuh. Hei, ayolah kamu satukan dengan jasadmu, jamukan dohiron wa batinan. Ahmad nama batinmu, Muhammad nama dohirmu, la ilaha illallah ruhmu, Muhammad Rasulullah jasadmu. Yang terjebak pada satu Muhammad.
yang bukan Muhammad. Inilah kebodohan Allahu Akbar. Bagaimana mungkin kau sandarkan satu Allah, satu makhluk? Dan dia udah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan Allah pun pernah menegur Muhammad, "Hei Muhammad, sampai indaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha." Dalam ayat yang lain, Muhammad, kalau seandainya ada manusia yang bisa memberikan syafaat, kata Allah, coba suruh dia bikin seekor nyamuk saja. Kalau kamu tidak bisa bikin seekor nyamuk, jangan coba-coba ada manusia yang bisa berikan syafaat. Ini kebodohan orang Islam sekarang juga. Yang sebagian orang Kristen disandarkan, dihancurkan oleh Zionis supaya mentuhankan Yesus. Islam mentuhankan Muhammad bin Abdullah. Seolah-olah manusia yang tidak punya daya. Dia itu basyarun. Walaupun lakal basyari yang di dalamnya. Allahnya itu. Kalau kamu salam sama orang bermursyid, bukan Syekh Ahmad Sohibul Wabat Tajul Arifin, cangkangnya itu. Mursyid yang di dalamnya itu. Bukan nabinya. Nabi itu tubuhnya. Rasul yang di dalamnya. Rasulullah. Siapa Rasul itu? Muhammad. Ini manusia ini salah fokus. Menyembah manusia. Memursyidkan manusia. Mengutuskan manusianya. Tapi nggak mampu melihat yang di dalamnya. Karena Yasin. Shin itu punya 3 gerigi. Syariat pada tubuhnya. Thariqat pada hatinya. Hakikat pada gerigi. Maka siapapun kalian. Jangankan kamu mengikut pada mursyid. Kan'an anaknya Nabi Nuh pun celaka. Ingat itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib pun celaka pada tiap hari bersama Muhammad. Karena kamu salah melihat. Melihat cangkangnya tapi tidak mampu di baliknya. Kau melihat wayangnya tapi tidak mampu melihat dalangnya. Nah, inilah juga juga buat teman-teman TKN. Jangan nyandar pada Syekh Ahmad Sohibul Wabat Tajul Arifin cangkangnya. Yang mursyid itu ruhnya. Rasulullah. Shin. Nah, kebodohan dalam bertorikot. Kebodohan dalam berhakikat. Kebodohan dalam bermakrifat. Karena tidak mampu melihat Allah. Maka itulah. Janganlah kamu mengaku-ngaku. Sahabat. Maka dikatakan. La tatlub iwadon ala amalin lasta lahu fa'ilan. Yakfi minal jazailaka alal amali. An kana lahu qabilan. Janganlah engkau minta imbalan atas amal yang bukan engkau pelaku. Iyalah. Yang ke kantor dia hidup. Yang ke kantor itu satu hidup. Yang jadi polisi itu hidup. Yang jadi tentara itu hidup. Begitu si hidup pergi, hilanglah. Walaupun jenderal bintang diinjak oleh kopral pun nggak apa-apa. Karena yang jenderal itu sudah, yang hidup itu. Hei jenderal, hei kopral, hei siapapun. Hei kiai, hei buya, hei mursyid. Kamu tidak punya kemuliaan sedikit pun. Yang mulia itu Allah dalam dirimu. Hari semua. Pahami. Inilah tauhid mengajarkan kita untuk kamu bahagia. Dan dia sudah jamin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Kurang apa Tuhanmu menjanjikan kebahagiaan? Cuma syaratnya satu. Hei hambaku, ridholah. Aku Tuhanmu, raditu billahi robba. Wabil islami dina. Serahkan aslam. Sebenarnya wujudmu bukan wujudmu. Melihatmu bukan matamu. Mendengarmu bukan telingamu. Berkalamu bukan mulutmu. Ingat. Yang keluar itu jiwamu. Inilah Yusuf yang terpenjara. Jiwa kita terbuai. Inilah Ashabul Kahfi yang terkurung dengan gua. Semua. Inilah Namrud. Ibrahim yang terkurung dengan Namrud. Adam yang terkurung dengan iblis. Itulah kenapa di Muharram harus bebas kita dari mereka itu. Pahami ya sahabat. Maka inilah. Maka la tatlub adalah iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Yakfi minal jajailaka. Oh iya tadi Abah tulisan tadi. Kenapa Abah saya tuh buka semuanya? Karena kata Abah tadi. Sekarang ini. Silakan kamu percaya atau tidak. Itu urusan kamu. Bahwa ini sedang terjadi gelombang perpindahan. Makhluk. Yang bernama perang. Nanti. Kamu lihat nantilah. Kamu saksikan nanti. Kenapa musibah. Ratusan ribu manusia mati. Kenapa? Bukan mati. Mati itu nggak ada. Ganti cangkang. Karena cangkang ini sudah mengaku-ngaku jadi Fir'aun nggak sadar. Yang jadi kiainya jadi Barsiso. Yang jadi pejabatnya jadi Korun. Jadi Fir'aun. Yang orang kayanya jadi Korun. Maka diganti cangkangnya. Ruhnya tetap ruh yang sama. Yauma tubaddalul ardu ghairu ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi langit. Langit diganti dengan langit yang lain. Tubuh diganti dengan tubuh lain. Cuma sayang hati-hati. Karena pada saat masa itu kembali kebangkitan. Ada ruh yang cangkangnya rubah. Yang tadinya ashabus simal. Ashabul yamin jadi ashabus simal. Berpakaian tadi. Yang tadinya
ngeluh terus tidak punya duit, sekarang lebih parah lagi wujudnya. Cangkangnya. Yang tadinya ngeluh tidak punya duit, masalah sini, masalah situ, sekarang rubah bentuknya. Ya. Bahkan Abah tadi malam surat Al-Isra ayat 52. Au yakburu mimma fi. Bahkan kamu akan menjadi binatang yang tidak pernah kamu bayangkan wujudnya, kata Allah. Kenapa? Karena kau tidak sadar, kau mabuk. Kau mengaku wujud Allah sebagai wujudmu. Kau mengaku ibadahmu ibadahmu. Bahkan sholatmu sholat yang menjajah Tuhan. Merasa sudah sholat. Inilah kebodohan ya sahabat. Sebagai penutup maka Abah dalam hikmah ini adalah menegaskan. Kenapa kata laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Syekh Toilah dalam hikmah ini mengatakan, kalaulah bukan karena ditutup oleh Allah ya yang indah, niscaya tidak ada amal yang pantas kamu terima. Betul. Karena manusia inilah haula wala quwata darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Jadi kehidupan ini bukan tentang sholat, puasa, dengan apa semua yang disebut bagaimana Allah bahagia itu tadi. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Nah, bagaimana supaya si kayu ini tersenyum? Hei asbak kayu, lepaskan cangkang kepalsuanmu, kembalikan wujudmu itu wujud kayu. Hidupmu dari hidupnya si kayu. Kudrat kamu, itu. Kayu akan bahagia kalau si asbak ini berserah diri. Sebenarnya aku tidak ada. Yang ada hanya kayu, yang kodim hanya kayu, yang bako hanya kayu, yang kiamuhu binafsi hanya kayu. Kamu ini makhluk baru diadakan oleh si kayu. Dia menyamar. Si kayu jadi asbak kayu, si kayu jadi meja kayu, si asku jadi tiang kayu, si kayu jadi kusen kayu, si kayu jadi pelapon kayu. Kayu. Beras yang jadi nasi kuning, beras yang jadi suwuduk, beras sudah jadi siliwet, beras yang jadi ini, beras jadi buras, jadi lontong. Beras. Tapi kamu tidak boleh ngaku beras. Tapi harus disadari kesadaran si beras. Yang ada si beras. Bukan. Coba pahami. Kalau nggak begitu, kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sampai matimu. Maka di sini dikatakan satulah laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Dalam hikmah yang selanjutnya, dikatakan man akromaka innama akroma fika jamilan satrihi falhamduliman sataroka laisal hamduliman akromaka wasakaroka. Barang siapa memuliakanmu, sesungguhnya ia hanya memuliakan tutupnya, Allahnya. Maka tadi kata apa? Puji hadis ala hadis itu bukan puji makhluk pada makhluk. Puji Allah pada si A, si makhluk A dengan si puji Allah pada si makhluk B. Maka sebenarnya puji itu hanya alhamdulillah, semua puji milik Allah. Puji qadim ala qadim, dia memuji dirinya. Puji qadim ala hadis, Allah memuji dirinya lewat si makhluk tadi, si hadis. Si kayu memuji si asbak. Tetapi yang si asbak itu kayu. Puji qadim ala hadis, puji hadis ala hadis. Si asbak memuji asbak lain. Tapi si asbak ini, dia tahu dirinya kayu, yang lain juga kayu. Nasi wuduk memuji nasi tumpeng. Tapi nasi wuduk tahu dia beras, nasi tumpeng juga beras. Berarti yang dipuji adalah puji qadim ala qadim. Ini manusia nggak paham-paham. Tadi merasa jadi kiai, jadi ulama, jadi syekh, jadi apa, jadi mursyid, petenang penenteng. Apalagi udah kayak mursyid, udah kayak badut. Tadi semua. Inilah kebodohan luar biasa manusia ini sekarang. Tadi semua. Ayo, terserahlah ya. Kalau begitu ya. Jadi man akromaka innama akroma fika tadi jamila satrihi, barang siapa dia menutupi memuliakanmu, sesungguhnya ia hanyalah memuliakan tutup indahnya, yaitu Allah pada dirimu. Yang dipuji pada saat kamu dipuji, maka kata Abah saya tuh nggak pernah sakit dihina. Maka pada saat dipuji saya bilang, ya Allah engkau dipuji lewat saya. Tapi pada saat Abah dihina, Abah hatilah setorkan pada Allah, ya Allah maafkan dia, karena dia belum tahu aku ini siapa. Enak. Kamu nggak butuh pujian, karena yang harus dipuji dia. Kamu tidak sakit dihina, karena kamu tahu tidak ada yang hina daripada apa yang dibuat oleh dia. Jadi kenapa kamu sakit? Kalau kamu dihina sakit, berarti kamu adalah kamu. Kalau kamu bangga dipuji, berarti kamu adalah kamu. Inilah, ayo rubah tadi. Makanya
Maka sebagai penutup dari Abah satu kalam hikmah lagi, pas tadi 1 jam. Maka dikatakan ada law asyraqalaka nurul yakin laro aital akhirata aqroba ilaika min antara hala ilaiha walaro aita maha apa namanya mahasinad dunya qad dhaharat kisfatul fana'i alaiha. Law asyraqo, seandainya cahaya ada laka nurul yakin, keyakinan telah bersinar untukmu, laro aital akhirata aqroba ilaika, maka kamu akan melihat akhirat lebih dekat kepada kamu. Ternyata akhirat itu gak jauh, dekat. Tadi, maka kata baginda Nabi, kalau kamu ikhlas 40 hari saja kau sudah melihat jannatul naim. Ya, benar. Jannatul naim, jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Maka inilah kata Abah. Kenapa Abah saya tuh suruh memilih antara mati dan emas, duit $1 triliun dengan mati, Abah pilih mati. Karena yang seberang sana wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi ingat, hanya bagi orang yang sudah melihatnya. Bagi orang yang sudah melihatnya tiap hari hanya berdoa, ya Allah buruhan, matikan saya, ya Allah matikan. Ingin saya nyebrang. Pada saat burung ada dalam sangkar, Masya Allah lepaskan, saya ingin terbang, saya sudah melihat betapa enaknya alam ini. Nah itu sahabat. Ya. Kenapa manusia takut? Ya Allah panjangkan umur, ya Allah panjangkan umur. Tapi dia bilang, ya Allah berikan aku sorga, tapi panjangkan umur, tolol itu. Sorga itu setelah kamu mati. Tapi mati jangan nunggu, mati hisi. Gak bisa mati dalam hidup. Mati sejroning urip. Supaya urip sejroning mati. Ya. Nah ini yang harus dibangun. Kamu beres aja urusan itu. Dunia ini sorga untuk dari semua. Ya maaf. Abah tadi malam ngobrol sama teman-teman, kata Abah. Abah dalam 2 minggu ini mengeluarkan uang 2,7 miliar. Tapi Abah sendiri sumbernya dari mana? Kemudian ngobrol sama tadi malam sama teman-teman. Kok dicek saldo nggak berubah. Tapi ngebangun joglo ini semua habis 1,2 miliar. Bahkan Abah membelikan HS 670 juta. Merenovasinya 500 juta. Bodoh amat, bukan duit saya. Duit Allah. Allah yang pakai mobil itu. Buat Abah jemput tamu-tamu. Tapi duit tidak. Tadi kita nggak usah mikir. Jangan bingung. Karena dia katakan tadi. Kalau kamu adalah padkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku. Kamu ini yang buat kamu capek. Karena kamu adalah jadi Tuhan. Kamu yang sholat, kamu yang puasa, kamu ini. Tuhan. Maka kenapa marah dihina? Karena kamu Tuhan. Nabimu yang agung bi'abdihi. Nabimu yang agung adalah asyro. Bukan saro. Kamu jalan sendiri. Ibadah butut jalan sendiri. Coba. Nabimu yang mulia, paling ma'rifat pada Allah. Ibadahnya digendong. Makanya kenapa awalnya subhan. Bukan alhamdulillah. Kalau Nabi itu bisa beribadah sendiri, pasti awalnya alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin. Begitu tuh kalimatnya pasti. Tapi ini tidak. Karena nabimu adalah maf'ul bih. Dia adalah setelah laka sodrok. Maka kenapa sodrok itu mudhof ilaih? Dia adalah objek. Enak jadi objek. Tapi subjeknya Allah. Tuh. Lebur pada dalang. Nah inilah wayang-wayang yang belum sadar pada dalang. Dalanglah yang hidup pada dirimu. Dalanglah yang meliputi dirimu. Dalanglah yang ada pada dirimu. Dalanglah yang melihat itu. Dan dalang itu ingat hanya satu. Dalang itu satu. Ya. Maka dalang itu seumpama air. Adapun agama-agama ini seorang manusia dibotolin. Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Padahal itu merek botol. Islam. Ini yang lucu Islam. Aku Islam. Merek botolnya Islam. Tapi dalamnya racun. Padahal sebenarnya adalah, ayo, ternyata air itu satu, Allah itu satu, Rasulullah juga satu, yang pada Adam itu Muhammad, yang pada Ibrahim juga Muhammad, yang pada Isa pun Muhammad, yang pada Ahmad itu Muhammad. Karena Rasul Allah itu cuma satu, Allahnya satu, Rasulnya banyak. Allahnya satu, ya Rasulnya juga satu, agamanya juga satu. Tadi semua, cuma tadi beras dibikin nasi macam-macam, kalian bingung. Tadi semua. Akhirnya menuduh ini kafir. Nasi liwet mengkafirkan nasi wudhu. Pada sama-sama beras. Anak kebodohan. Hindu benci Buddha. Buddha benci Islam. Islam Kristen. Padahal Rasul itu satu.
Presiden itu satu. Adapun tubuhnya Bung Karno itu nabi. Tadi. Muhammadlah rasulnya dari awal. Muhammadlah. Makanya wal awal wal akhir. Dialah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Tidak punya bapak. Lam yalid walam yulad. Hadis. Makanya Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dia bukan bapak dari siapapun. Karena dia walakin Rasulullah. Dialah Allah. Wujud di alam dunia ini. Maka tadi. Muhammad itu presiden. Adapun nabi itu adalah tadi orangnya. Presiden Soekarno. Maka orangnya nabinya Soekarno. Rasulnya Muhammad. Presiden. Mati Soekarno, ganti Soeharto. Nabinya Soeharto. Seperti itu. Muhammad di dalamnya. Maka sampai nanti Prabowo mati, presiden tetap ada. Maka hari ini pun, kamu harus ketemu dengan Shin itu. Orang yang sudah sampai pada martabat, ya Shin. Sama saja. Laqad ja'akum rasulun. Ada rasul pada dirimu. Wa'lamu anna fikum rasulullah. Tapi juga ada rasul di sekitarmu. Yang diutus oleh dia. Sebagai Shin. Untuk membawa risalah. Tubuhnya sebagai perlambang fi'il Allah. Hatinya asma Allah. Ruhnya sifat Allah. Syirnya zat Allah. Syariat pada tubuhnya. Torikot pada hatinya. Hakikat pada ruhnya. Ma'rifat pada syirnya. Sahabat. Maka kalau kamu tidak bisa berjalan sendiri. Bergabunglah dengan dia. Itu kata Nabi. Kalau kamu harus bersama Allah. Tapi kalau tidak kamu bersama Allah. Bersamalah dia yang sudah bersama Allah minimal. Kalau kamu tidak bisa menerbangkan pesawat sendiri, jadilah penumpang yang baik. Sami'na wa ata'na. Udahlah, saya mengikut Abah Setu aja. Tadi semua. Dan kurang, apa enaknya? Tadi, siksa kubur kamu ada Abah jamin. Semua. Ya. Nah, kata Abah. Karena kalau kamu sudah mengerti hakul yakin, isbatul yakin, maka inilah ayah ruhanimu yang akan menjaminmu. Bukan. Maka jangan salah kayak Kan'an. Kan'an salah melihat bapaknya itu bapaknya. Tadi yang dilihat bapaknya cangkangnya. Tapi kata Allah, hei Nuh, laisa min ahli. Mereka bukan anakmu. Tuh. Kau bertuhankan jasadnya, tapi juga sama. Anak mursyid kayak apapun. Hei, yang bapakmu itu yang bisa menolongku itu yang di dalamnya. Bukan cangkangnya. Maka jangan kamu anggap anak mursyid itu bisa menyelamatkan kamu. Ini kebodohan. Anak Rasul aja nggak bisa. Selama seorang anak itu tidak melihat ruh ayahnya. Tadi semua. Sebagai Rasulullah, sebagai Muhammad. Nyata pada dirinya. Celakalah walaupun kamu anak Kanan, anak Nuh sekalipun. Pahami ya. Jangan salah melihat. Jangan salah fokus. Al-akwanu dohiru hagirotun. Kawan, akwan, sayin, makhluk. Semuanya halikun. Illa wajahu, kecuali wajah Allah. Tadi. Kullu man tadi alaiha fan wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Tapi dia dzul jalali wal ikram itu hakul mubin, nyata. Maka Allah lah yang zahir. Makhluk inilah goib sebenarnya. Kita goib. Semua makhluk ini goib. Karena tadi bukan kayu pada asbak kayu, bukan Allah pada makhluk. Makhluk semua pada Allah. Asbak kayu ini ada pada kayu. Ingat itu. Maka kenapa manusia disebut hulul itihad wahdatul wujud? Karena yang dilihat seolah-olah kayu butuh asbak kayu. Tidak, friend. Bukan kayu pada asbak kayu. Bukan asbak, tapi asbak kayu pada kayu. Bukan makhluk. Bukan Allah pada makhluk. Makhluk pada Allah. Itulah kenapa mimnya itu adalah tempat. Tempat holik. Masjid, tempat sujud. Tadi semua. Muslim, orangnya, mukmin, mimnya itu orangnya. Kalau mim, masjid, tempat. Makhluk, tempat si holik. Maka makhluk dan holik tadi, al-abid wal ma'bud. Bukan berarti Allah butuh makhluk. Bodoh itu. Justru makhluk itulah wujud adanya. Karena ajarnya dia. Adanya asbak kayu itu kalau ada kayu. Kalau nggak ada kayu, nggak ada asbak kayu ini. Ya Allah ya Karim. Allah yang begitu nyata, dohir, mentereng, jelas. Kok malah dilihatnya itu hanya makhluknya yang tadi semua. Ya, itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua. Kembali lagi, yang jangan kamu tersinggung dengan kata-kata Abah. Karena yang ngomong ini bukan Abah Setu. Jangan marah pada tubuh yang kasar ini. Ini adalah bangke, ini babi, anjing. Semua.
Tapi berpeganglah kepada yang di sebaliknya. Semua, ya. Inilah hanya speaker, corong. Kamu bakar pun boleh. Maka kata Abah, kalau kalian tidak suka dengan ajaran Abah, gantung oleh Abah, oleh kalian semua. Ada masalah. Ya, ya sahabat. Atau mungkin barangkali kau bilang tuh ada polisi di sini. Suruh tembak Abah oleh ribu tembak. Nggak ada masalah. I'm happy. Berarti makin cepat perjumpaan. Pulang kembali. Buah kembali pada tangkainya. Air kembali ke laut. Kebahagiaan. Maka bagi orang-orang yang ngerti. Tiap hari hanya menjerit. Ya Rob. Segerakan. 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 Ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Sehat semua. Berkah semua. Dan buat teman-teman. Yang insya Allah hari ini kita akan melaksanakan dikir atakoh. Apa itu dikir atakoh? Karena Abah gabungkan antara salawat dengan dikir. Karena salawat itu tubuhmu, dikir la ilaha illallah itu ruhmu. Maka tadi, la ilaha illallah itu adalah ruhmu, Muhammad Rasulullah itu jasadmu. Inilah atakoh. Maka nanti ada talqin dulu. Lakona yulakinu talqinan, dicantolkan dulu. Supaya jam'u dohiron wa batinan, supaya berjalan pada Allah satu. Ini bukan. Yang dikir, yang sholat masih jasad. Ya kenapa ciri jasad? Yang di otaknya itu makhluk terus. Duit, proyek. Ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.